podcast mulai dari kita. Asik. Hari ini ditemenin sama Jody Hendrarto dan juga Miranti Landari. Tapi pastinya kita nggak cuma berdua doang Ya. karena kita bukan muhrim. Ya, jadi harus ada yang pihak ketiganya juga. Siapa yang bilang bukan muhrim? Bukan muhrim, belum. Belum muhrim maksudnya. Iya betul. Hari ini kita puasa. Kenapa jadi nyanyi? Hari ini kita kedatangan apa ya? Dia bisa dibilang berarti sebuah komunitas. Komunitas ya, bisa dibilang komunitas ya. Sekumpulan, segerombolan, sekumpulan, seonggok nggak ya? Seonggok manusia yang menciptakan sebuah perkumpulan bernama betul. Help to Help. Betul. Perkenalan diri dulu dong. Ada siapa Nich? saya Pandu Haji Surya di Help to Help itu saya sebagai co-founder dan creative director. Co-founder dan juga creative director. Tapi mungkin buat teman kita yang mendengarkan dan juga menyaksikan podcast mulai dari kita episode kali ini bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Help to Help itu gitu? Maksudnya apa latar belakangnya, gimana terbentuknya dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti apa? Ya, Help to Help sendiri ini sebenarnya terbentuk atau muncul gitu karena ya kita tahu kan ada COVID ini kan, COVID-19 gitu kan. Nah, sebenarnya yang punya ide pertama itu adalah teman saya, partner saya, namanya Dr. Gabriela Florencia. Oke. Jadi dia udah resah banget sama COVID-19, terutama karena salah satu pengajarnya dia di UPH menjadi korban COVID-19 gitu kan, meninggal. Kemudian dia merasa bahwa kenapa sih pemerintah nggak bergerak cepat. Dan kemudian dia juga karena kebetulan dia juga praktek UGD gitu di Bali, di salah satu rumah sakit di Bali. Jadi dia merasakan bahwa emang sebenarnya COVID ini ada, cuman kenapa pemerintahnya kayak masih lambat, kita harus gerak apa nih gitu ya. Waktu itu masih, karena memang waktu itu masih awal-awal banget masuknya. Di awal-awal, di pertengahan Maret itu memang masih sesuatu yang buat kita masih kayak baru kan. Maksudnya kita juga masih gagap gitu kan. Jadi dia resah terhadap banyak hal gitu kan. Terus kemudian dia membuat stories di Instagramnya bahwa dia tenaga medis dan dia pengen bisa berjuang buat teman-teman sejawatnya dia gitu kan. Buat yang punya informasi soal supplier APD, buat yang mau donasi atau buat yang tahu rumah sakit yang butuh bisa hubungin dia as a personal gitu kan. Nah, di situ waktu itu saya lagi syuting gitu kan, syuting, terus saya lagi break syuting, saya buka stories, terus baca stories dia, rangkaian stories gitu kan. Kemudian dari situ saya ngerasa bahwa kemarin ini sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama karena ada COVID-19. Saya sempat syuting dan saya sempat di breakin 1 hari buat semuanya pemeriksaan. Pemeriksaan waktu itu saya rapid test itu ya? Belum. Belum rapid kita test. belum paham rapid test waktu itu. Jadi waktu awal Maret itu masih pemeriksaan di rumah sakit. Jadi ada rumah sakit rujukan kebetulan saya syuting di Jogja. Ada rumah sakit rujukan di Jogja. Nah, kru kami itu diminta untuk tes kesehatan untuk memastikan bahwa kita semua memang bebas sehat gitu, untuk sehat dan bisa lanjut syuting lagi gitu. Karena kan di Jakarta udah mulai banyak nih yang kena. Kan kita juga dari Jakarta, jangan sampai kita ke Jogja ternyata kita bawa virus selama ini. Jadi carrier ya? Jadi carrier. Nah, akhirnya kita tes kesehatan. Waktu tes kesehatan itu saya juga ngelihat dokter, terus yang di depan yang pertama kali meriksa saya, kemudian tanya ke saya gitu, mereka juga nggak melengkapi diri gitu, kayak kita konsultasi ke dokter biasa gitu. Masih dengan pakaian yang masih seadanya, dengan Snelly gitu kan, cuma pakai masker gitu kan. Nah, dari situ saya ngobrol sama Gaby gitu. Nah, kalau misalnya yang ngobrol tuh bukan aku gitu, tapi orang yang udah positif, dokter depan mata ini udah bisa kena terjangkit nggak? Bisa juga terpapar gitu kan. Nah, dari situ saya ngerasa bahwa gila ya, Bali, Jogja sendiri masih belum aware dan tanda kutip aware soal COVID-19 ini benar-benar ada. Dan kebetulan si Gaby ngasih saya penjelasan banyak soal COVID-19 dan akhirnya saya langsung ke dia dan yaudah lu butuh apa, gue bantuin deh, yuk ayo kita kerjain ini bareng-bareng kayak gitu. Nah, dari situ udah mulai kerjain bareng-bareng, gimana aku mau sendiri ini biar nggak kayak organisasi, biar nggak kayak yang lain gitu. Karena kalau organisasi ribet dan nggak bisa cepat gitu kan. Yaudah yuk kita bangun sistemnya. Akhirnya sistemnya dibangun dan sampai sekarang berjalan seperti ini gitu. Dari website yang dimana kita ngumpulin, kita tuh kayak kita teman-teman di sini nggak cuma bisa donasi uang, tapi bisa donasi informasi juga. Jadi kayak yang punya informasi soal supplier APD, yang punya informasi soal rumah sakit atau temennya yang kerja di rumah sakit dan butuh gitu, bisa ngomong sama kita gitu. Nah, akhirnya terbentuklah Help to Help ini, dan kemudian kita concern untuk penyediaan alat pelindung diri untuk rumah sakit rujukan di luar Jabodetabek kayak gitu. Justru di luar Jabodetabek yang menjadi concernnya. Iya. Tapi berarti sebenarnya backgroundnya sendiri, orang-orangnya yang tergabung di Help to Help ini bukan dokter semuanya. Maksudnya artinya campuran gitu. Apakah memang campuran gitu atau memang ada
bidang-bidang khusus yang kayak misalkan dokter atau apa? Jadi kalau sebenarnya kalau boleh jujur gitu, yang saat ini yang di Help to Help yang non dokter itu cuma ada 3 orang. Selebihnya dokter. Selebihnya dokter dan mayoritas adalah dokter yang aktif. Jadi memang Help to Help ini memang kita beruntungnya mereka paham lah soal apa yang sedang dihadapi dan saya sendiri juga belajar banyak dari Help to Help dari teman-teman saya dokter-dokter ini tentang COVID dan cara penyelesaiannya. Cuman memang karena mayoritas dokter maka ya kita harus saling backup lah sama lain di sini. Jadi dokter itu kan harus jaganya kan bisa yang 12 jam, 36 jam, bahkan bisa 40 jam gitu kan, apalagi COVID ini. Jadi kayak ya memang kita harus bisa adaptasi sama kita punya sistem, kita punya cara, tapi teman-teman kita ini sebenarnya juga lagi berjuang di depan juga. Nah, kita yang berjuang di belakang ini berusaha buat backup aja ke mereka. Sebenarnya ada berapa dokter sih yang tergabung dalam Help to Help ini? Sekarang Help to Help ada 18 orang, berarti sekitar 15 orang dokter. 15 orang dokter, wow. 15 orang dokter dengan dari 3 orang tadi yang lumayan loh. Benar. Dengan kesibukannya tapi tetap menyempatkan untuk berorganisasi dan juga untuk menyalurkan APD alat pelindung diri yang sempat menjadi barang langka, sempat menjadi barang yang super mahal. Tapi pada saat kejadian itu, maksudnya pada saat mungkin ada banyak penimbunan masker, penimbunan APD dan lain sebagainya, itu seperti apa maksudnya? Kan kita sendiri juga susah nih mendapatkannya. Gimana cara Help to Help pada akhirnya bisa dapetin dan mensuplai gitu, bisa mensupport rumah sakit di luar Jabodetabek itu? Ya sebenarnya kalau kita pertama adalah kita waktu saya ngobrol sama Gaby pertama, dokter Gaby pertama, saya tanya kita kekuatan kita apa sih gitu. Ya kita punya kebetulan kita punya teman-teman yang punya supplier langsung dari China, karena kan beberapa dokter di Help to Help juga memang sempat berstudi di China, kemudian punya rekanan dari China gitu kan. Nah, dari situlah kita punya rekanan untuk bisa ngambil barang sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya di posisi agak mundur ke belakang sebentar. Jadi kayak Help to Help itu memang dari 18 orang itu memang sudah dibagi masing-masing gitu kan. Jadi kita ada yang emang purchasing, ada yang R&D, ada yang relation gitu kan. Ada yang distribusi, shipping dan segala macamnya. Dari situ memang harus sudah dimulai semuanya. Jadi kayak aku pertama kali ke Gaby gitu, aku tanya, kita mesti punya partner distribusi, udah ada kok gitu. Kita mesti tahu supplier dan segala macamnya selain kita tanya lewat website gitu kan. Udah ada, kita udah punya beberapa supplier. Kita mesti tahu soal rumah sakit mana yang kita mau sasar nih. Ya mereka udah daily masukin lewat website kita gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kelihatan bahwa kita punya supplier, kita punya partner distribusi, kita punya demand gitu kan. Cuman masalah waktu itu masalah utamanya emang di donasi gitu. Kita punya toko yang bisa jual barangnya yang di luar harga pasar Indonesia yang emang udah nggak normal lagi gitu kan. Jadi memang solusi kita adalah emang ngambil barang dari luar gitu. Tapi ketika ngambil barang dari luar kan harus in a bulk gitu ya. MOQ-nya harus gede banget. Jadi kita ambil masker, kita ambil sarung tangan, kita ambil nurse cap gitu kan dan segala macamnya. Itu memang sulit gitu karena emang harus memenuhi MOQ gitu. Kalau nggak mau memenuhi MOQ, kita harus ngambil barang dari pasar lokal gitu yang harganya udah sama aja sebenarnya kalau gitu kan. Iya loh, itu pada saat itu tuh kayak lu bayangin satu kotak masker tuh bisa sampai 1 juta. Satu lembar masker tuh bisa sampai berapa puluh ribu. Yang padahal kalau seandainya di kondisi normal tuh kayak satu bungkus yang isinya ada 3 lembar itu paling cuma 10.000 atau berapa udah gitu dapat kan. 3 gitu. Udah dapat 3. Terus termometer yang termogan ya. Iya, termogan itu paling cuma berapa ratus ribu gitu. Sekarang udah 500. Itu sempat 2 juta itu. Iya, sampai 2 juta. Berapa juta dan banyak orang yang promote yang tadinya nggak jualan tuh termometer tiba-tiba mendadak jadi jualan termometer dengan harga yang gokil sih, juta-jutaan gitu loh buat termometer doang. Betul. Iya, terus kebetulan di saat-saat yang lagi sulit kayak gitu kan, maksudnya emang kita masuklah donasi waktu itu di 5 hari pertama tuh hampir 600 juta kayaknya 5 hari pertama gitu. Kemudian kita mulai merasakan bahwa ini sebenarnya yang menjadi masalah ini ada di soal nggak efektif dan nggak efisien donasinya gitu. Kenapa nggak efektif dan nggak efisien? Karena aku ngelihat, aku bukan orang medis, tapi aku ngelihat dari berita-berita gitu kan, teman lihat dari sosial media. Di hari itu memang di saat itu memang lagi hype-hype-nya orang-orang berlomba-lomba untuk bisa menuin APD gitu. Tapi pengertian bahwa alat pelindung diri itu apa, itu yang nggak diketahui oleh banyak orang yang melakukan itu gitu kan. Sehingga banyak yang akhirnya punya donasi yang miliaran. Waktu itu ada salah satu selebgram yang
Ya, salah satu selebgram yang dia pertama kali bikin apa namanya donasi dan menggalang donasi dan itu hype gitu kan. Dan ternyata ketika ditelisik ya ternyata dia tidak menyediakan tidak mendonasikan APD secara full set gitu kan, sehingga yang terjadi adalah ketika dia mendonasikan hanya dalam bentuk masker, ya akan terjadi kekosongan pasar, kekosongan masker juga karena inbound dan pada akhirnya semua orang hanya paham pertama kali yang mereka paham kita harus nyediain masker buat tenaga medis. Terus di fase kedua kita harus nyediain baju hazmat buat tenaga medis. Tapi padahal nggak hanya itu gitu loh. Ketika kita nyediain hazmat aja atau masker aja tetap nggak akan bisa berfungsi karena sebenarnya alat pelindung diri itu ada 11 item dari face shield, segala komponen segala macamnya. Nah itu kalau setiap komponen itu yang harusnya dikasih tahu ke harus diedukasi ke banyak orang yang baik itu fundraising ataupun yang mau menyumbang bahwa kita harus dalam bentuk paket gitu. Nah karena waktu itu hype lagi dalam kondisi yang masih kecil gitu, kita baru jalan 5 hari belum ada seminggu waktu itu. Kita perlu sesuatu yang bisa buat mengubah ini gitu kan. Nah pada akhirnya kebetulan teman saya salah satu teman di Hub to Hub ada yang punya rekanan ke Benih Baik dan Media Group waktu itu DKMG, Dompet Kemanusiaan Media Group. Kami mengedukasi di Media Group bahwa kita adalah sekumpulan orang yang akan membantu teman-teman tenaga medis untuk mendapatkan APD secara full set. Di situ pertanyaan pertamanya full set itu apa aja? Even itu sebesar dompet kemanusiaan gitu. Akhirnya kita memberikan edukasi bahwa kita harus memenuhi dari kepala sampai kaki. Yang ketika dikalkulasi ya mungkin sekitar 800 sampai 900 ribu. Untuk satu setnya ya. Satu setnya. Untuk satu set, untuk satu kali pakai di beberapa items gitu kan. Nah dari situ mereka akhirnya komit dan memilih kita untuk jadi salah satu rekanan karena kami bisa kebetulan teman-teman saya dokter semua sehingga kami bisa menjamin bahwa APD yang disalurkan itu memang harus lewat QC, harus medical grade pertama. Selain medical grade harus fully protected dari kepala sampai kaki. Itu prinsip yang kita pegang. Kita nggak bisa cuman ngasih masker, nggak bisa cuma ngasih surgical gloves atau face shield atau boots, tapi harus fully semuanya kayak gitu. Nah lewat DKMG itulah akhirnya kita bisa memulai batch pertama, batch kedua karena mereka mensupport kita full gitu. Sehingga kebutuhan yang tidak bisa didapetin di DKMG baru kita beli di luar gitu. Nggak kebayang sih kalau waktu itu kita nggak ada rekanan se-DKMG waktu itu. Mungkin kita masih belum tahu bisa kayak gimana karena memang MOQ untuk ambil barang dari luar impor itu memang sangat gede sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin APD sendiri kayak APD alat pelindung diri itu dari masker atau mungkin hazmat suitnya dan lain sebagainya itu pasti kan ada standarisasi sendiri. Gue sendiri tuh pernah dengar kayak sebenarnya tuh masker kain yang kita pakai yang tengahnya ada jahitannya itu sebenarnya nggak berfungsi secara maksimal karena dijahit. Maksudnya berarti otomatis akan ada celah kan? Celah jahitannya. Pernah digunting dan kemudian dijahit lagi gitu. Otomatis pasti ada celahnya, ada serat-seratnya dan lain sebagainya yang masih bisa ditembus oleh virus. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari help to help sendiri gitu, yang apalagi kan isinya kan dokter-dokter itu sebenarnya concern juga ke arah masalah kualitas, itu. Apakah sebenarnya masker atau mungkin hazmat suit yang dijahit itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan standarisasi? Sebenarnya kalau ngomongin APD untuk tenaga medis itu patokan kita standarisasi itu ada certified-nya. Jadi ketika udah ada certified misalnya kayak ada jahitan pasti kalau hazmat suit itu ada laminasinya kayak gitu. Jadi aman. Masker pun kayak gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin soal masker kain itu kan sebenarnya protokol pelindungan diri dini buat kita sebagai masyarakat gitu kan. Otomatis ketika dokter bertugas janganlah pakai masker kain gitu. Tapi ketika kita masyarakat berinteraksi bolehlah kita pakai masker kain asal protokol keduanya dijalankan yaitu jaga jaraknya gitu. Kemudian kita mesti sadar bahwa teman kita sendiri masih sadar ngomong sama teman kita, sorry gue lagi batuk ya gitu. Jadi sekarang kayak sorry gue lagi batuk jadi jangan deket-deket gitu karena ya itu salah satu caranya sih. Selain kan ada beberapa protokol lain kalau kita batuk mesti gimana. Jadi kalau untuk masker kain apakah aman atau enggak, kalau di masyarakat di kita ya itu bisa kita lakukan, kita bisa kita pakai kayak gitu sih. Walaupun ya tentu ada kekurangannya kayak gitu sih. Cuman kalau untuk APD yang buat tenaga medis kami emang sangat detail. Jadi kayak beberapa kita tuh dapat beberapa pasokan dari lokal gitu yang ngirimin sampel gitu dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Belum certified tapi mereka udah punya modul gitu kan. Jadi kan modul bisa diakses di mana aja kan. Modul bikin hazmat suit itu banyak banget di internet. Mereka coba samain modulnya gitu kemudian kita kirim ke kita.
Terus ada salah satu dokter dari kita yang memeriksa gitu kan, disemprot, jadi benar-benar disemprot air, tembus apa enggak, terus disiram pasir gitu kan, pasir yang sangat buih kecil-kecil gitu, tembus apa enggak. Nah, sama dicek jahitannya, ternyata emang permasalahannya ada biasanya emang di jahitan, di laminasi. Kalau di bahan sponbond semua sama, cuman di tekniknya sih sebenarnya. Tekniknya itu emang nggak bisa dibeli dari modul sih gitu, karena teknik jahit pakai mesin apa sama pakai apa emang seratnya beda-beda. Jadi kayak hasilnya pun beda gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak kita tuh nggak pengen karena kita sebut semua adalah tenaga, ya saya mau ke teman-teman saya yang semua tenaga medis, kita nggak pengen untuk ngasih mereka sesuatu yang kita sendiri belum yakin gitu. Jangan sampai dokter ngerasa bahwa udah tenaga medis sudah pakai gitu dan merasa yakin terlindungi padahal enggak gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang sering terjadi sih di awal-awal COVID-19 ketika ada dokter-dokter yang jadi korban. Mereka ada yang udah pakai APD, alat pelindung diri, tapi kenapa masih jadi terpapar juga ya, ternyata ada celah-celah atau ada apa yang mereka ada di situ. Sedangkan virus itu kan kasat mata gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu tuh dia masuk lewat celah sebelah mana. Iya benar, gitu. karena kalau misalnya kita lihat dari video-video yang beredar pun kayak tenaga medis itu kan makanya udah bener-bener yang berlapis-lapis ya. Awalnya pakai kaos biasa, terus kita dilapisin pakai apa lagi, baru apa lagi dikasih hazmat lagi, abis itu pakai sarung tangan, dipakein lagi yang buat kaki, buat masker, abis itu haircap juga, face shield itu juga, maskernya gitu 3 lapis. Itu dia makanya dan masih bisa terpapar ya, mungkin hal kecil kali ya karena ada celah tadi itu ya. Bisa ada celah karena bisa sebenarnya apa ya, kita juga ya itu tadi bahwa COVID-19 ini kalau kita lihat emang ini unik sih. Kadang tuh kita apa ya, saya sendiri selalu ngomong sama teman-teman saya, ini kita sehat kok. Ini di Jakarta pada keluar rumah semua ya, tapi ada loh gitu, nggak kelihatan aja. Jadi even kita udah ngelindungin diri, kita bisa terpapar. Karena aku bisa bilang bahwa temanku tuh bisa terpapar loh, dia pakai APD, kita nggak pakai apa-apa nih gitu. Sesimpel bahwa kita nggak bisa tahu dia di mana musuh kita itu gitu loh. Jadi ya memang kalau sampai sekarang kan akhirnya udah termutasi 1-2 fase sampai sekarang yang mulai muncul OTG, orang tanpa gejala. Di awal-awal nggak ada, mungkin belum ada orang tanpa gejala kayak itu karena permutasi dari virusnya itu sih kayak gitu. Nah itu yang bikin apa ya sebenarnya buat kita yang sudah teredukasi sebenarnya, dan kita juga cari tahu ternyata perkembangan kasus dari pandemi COVID-19 ini pun ternyata makin banyak update-annya lagi, makin ada lagi permunculan kasus-kasus baru yang ternyata tadi yang awalnya belum ada OTG sekarang jadi di fase hampir keempat ya. Udah ada OTG terus segala macam. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, bukan orang tanpa gangguan ya. Jadi orang tanpa gejala itu saya tanya ke teman saya gitu, orang tanpa gejala itu gimana sih? Orang tanpa gejala itu lu nggak akan sakit, tapi virusnya akan menginang di tubuh lo lah. Gitu. Dan kita yang akan menyebarkan, itulah yang disebut carrier. Kita akan menyebarkan ke teman kita yang lemah gitu. Terus gue tanya, kalau di rapid akan positif nggak? Di rapid akan positif. Dan dia ngasih tahu saya teman dia yang dokter sehat, bisa dibilang sehat, 15 kali swab test positif. Cuman badan dia nggak kelihatan dia tapi kena. Gini, ciri-cirinya ciri gitu nggak dapat ya. Ciri-cirinya. Waktu kalau kita ngomongin soal rapid test sendiri, kita waktu awal sampai pada akhirnya melakukan itu rapid test dan alatnya semua segala macam diperbanyak, sempat tuh ada kabar yang bilang katanya rapid test itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang nggak qualified untuk ngetes si coronavirus ini karena cuma 40% katanya. Iya, karena biasanya gitu. harusnya memang secara ininya tuh pakai swab test. Tapi itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang rapid test itu tidak tidak apa sih namanya, bisa dibilang tidak ampuh atau untuk mendeteksi si virus corona itu? Kalau saya berbicara mewakili help to help sekarang, saya pasti akan menyarankan untuk lebih baik PCR atau swab test. Tetap swab test ya, karena swab test itu ya. Apa ya sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Rapid test itu kan satu barang yang sebenarnya punya banyak merek sekarang. Iya. Jadi kalau dari China sana tuh banyak merek. Harganya tuh beragam banget, dari yang harga $3 sampai harga $3 sampai harga $8 tuh ada di China dengan berbagai merek gitu. Kita nggak akan pernah tahu rapid test yang kita pakai kecuali kita benar-benar browsing paham ini apa namanya. Oh ini Biozac, terus ini apa, kita nggak akan tahu yang kita pakai apa gitu. Kalau kita kebetulan dapat yang nggak qualified gitu, kita bisa dapat ntar hasilnya bisa false negatif, false positif gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan swab, karena swab itu ya
pertama nggak bisa dilakuin sendiri. Jadi memang butuh tenaga medis, kemudian diperiksa, diekstraksi secara lab, kemudian punya beberapa proses gitu kan, dan itu yang hasilnya paling legit sih gitu. Tapi kalau saya di sini sih ya memang perbedaannya rapid lebih bisa diakses gitu kan. Lebih cepat dan lebih mudah ya. Iya. Prosesnya. Dan massal juga bisa. Banyak yang massal gitu. Tapi kalau swab memang masih terbatas banget di Indonesia ini, nggak banyak yang bisa swab. Saya sih berharapnya kalau misalnya Indonesia bisa swab tes massal gitu, kita akan tahu angka realnya kok. Gitu. Dan setahu gue tuh swab tuh harganya mahal gak sih untuk tesnya? Mahal karena dari alatnya, PCR-nya, terus dari reagennya, terus dari proses ekstraksinya itu semua yang ya costly lah gitu, karena PCR itu ya harganya bisa ratusan juta, 300 sampai 700 juta lah, tergantung merek lagi-lagi. Belum reagennya, terus proses ekstraksinya juga. Jadi kalau proses ekstraksi itu satu sampel dipegang satu orang itu memakan waktu 2 jaman. Jadi dia harus ekstraksi satu-satu gitu. Kalau teman saya yang dokter ngasih tahu gitu di Bandung bahkan bisa sampai orang itu tremor gitu, karena bukan tremor ya karena udah seharian penuh dia ngekstraksi itu. Sementara di batinnya dia, di depan dia tuh virus. Iya benar gitu. Benar, jadi benar. memang swab itu yang paling risky untuk tenaga medis, cuman paling better buat kita. Paling akurat gitu paling ya. Paling akurat, dan itu memang apa ya? Ya memang akhirnya ketahuan bahwa tenaga medis di seluruh dunia itu nggak akan sebanding sama pasien kok gitu. Inilah contohnya PCR lah. Kita bisa massal, tapi ketika nanti masuk ke proses ekstraksi mungkin juga ya kembali lagi ke tenaga manusianya yang ekstraksi gitu. Sekarang sih udah ada alat yang bisa buat PCR massal ya, swab test massal yang langsung kita dari sampel nanti bisa dikomputerize gitu, akan bisa ketahuan gimana positif atau negatifnya. Cuman itu bisa satu sejam bisa dapat 100 sampel lah. 100 ya, yang paling canggih. 1 jam 1 sampel. Kalau rapid test kan kita antri tusuk sejam mungkin bisa 200 sampel. Dan yang 1 sampel PCR ini masih mahal banget memang, dan jadi rebutan di seluruh dunia juga. Jadi memang saya sih bisa ngomong kalau satu-satunya yang bisa melakukan ini cuma pemerintah gitu loh. Jadi pemerintah yang bisa mulai untuk mengedukasi bahwa ya kita harus sadar lah bahwa yuk geser dari rapid ke PCR yuk gitu, kayak gitu sih. Balik supaya lagi lebih meyakinkan sebenarnya. Benar. Jadi karena memang pada fungsinya dari awal pun teman-teman saya juga ngomong bahwa rapid test itu cuma buat screening sebenarnya. Screening yang sangat awal. Dan mungkin bisa membantu mindset orang-orang juga kali. Misalkan ketika mereka yang sudah mencoba rapid test, biasanya kan orang-orang yang panik tuh, yang memang walaupun udah PSBB dan segala macam harus tetap work from office misalnya, yang benar-benar nggak bisa WFH sama sekali, ataupun dan sebagainya. Mungkin dia harus harus ketemu orang, misalkan kayak kasir-kasir gitu aja kan pasti ketemu orang gitu. Terus misalkan ya dokter pun juga ketemu orang, misalkan orang yang banyak sekarang ibu-ibu hamil pun juga ya kan, yang memang harus perlu check up ke rumah sakit segala macam. Itu kan pasti resiko terpaparnya, resiko untuk ketemu orang banyak, ketemu kerumunan itu pasti banyak. Pasti mereka pun juga worry sebenarnya selama keluar nih terpapar nggak sih gitu. Padahal mereka tidak merasakan gejala apa-apa. Nah itu kan kita dulu belum ketemu tuh yang namanya istilah OTG itu kan, orang tanpa gejala. Mungkin dia coba untuk rapid test dan ternyata hasilnya negatif, ya kan. Jadi mungkin saya sehat nih gitu. Dan mungkin juga beberapa penyakit kayaknya rata-rata juga dipengaruhi juga ya psikologis ngaruh banget sih, kayak lu bayangin waktu awal-awal si corona ini akhirnya rame banget di Indonesia, banyak banget di Indonesia tuh kayak kayak jadi ke bawah pikiran. Dan kita sebenarnya sehat nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi karena kita sering baca tanda-tandanya adalah sesak nafas, kita jadi sendiri suka ngerasa suges kan, kayak gue sesek ya, kok gue jadi batuk-batuk ya, kok tenggorokan gue kering ya, padahal sih kitanya nggak apa-apa gitu. Kenapa cuman jadi kayak suges di pikiran kita gitu gak sih? Apa gue doang? Emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Emang gitu gak sih? Itu kayak fase awal yang kita masih gagap karena kita belum pernah tahu, belum pernah ngalamin ini selama kita hidup gitu kan. Jadi kita kayak insecure, jadi kayak lebih pengen safe gitu kan. Jadi kita kayak lebih peka gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang harus kebetulan saya punya kesempatan buat ngomong di sini gitu kan. Yang harus tetap dijaga soal secure itu ke diri sendiri.
karena kita udah 2-3 bulan ngalamin ini, jangan sampai secure kita jadi hilang gitu. Jadi kayak kita ngerasa bahwa we are living in the new normal, kita harus berdamai kalau kata Pak Jokowi sama virus COVID-19 gitu. Berapa orang yang saya ketemuin gitu di jalan gitu, mereka merasa bahwa sebentar lagi kan corona selesai gitu. Corona itu bukan ada deadline-nya gitu loh. PSBB bukan kayak perang lawan negara mana yang bisa gencatan senjata gitu. Saya turun dari kamar kosan gitu kan, terus keluar tadi, terus saya satpam tanya, Mas, ini bentar lagi corona selesai ya Mas? Enggak, bukan gitu cara mikirnya gitu. Tapi memang itu yang terjadi sih. Gimana ya? Saya ngerasa bahwa kadang di negara kita itu sulit untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bisa dikomunikasikan saat gamblang gitu. Setuju. Harusnya gamblang diomongin, cuma dibuat muter-muter gitu loh. Jadi orang tuh jadi kayak nggak tahu nih maunya apa gitu. Karena kita PSBB dilonggarin, itu jangan sampai tingkat kita peka terhadap ini tuh jadi kurang gitu loh. Nah, ketika tingkat peka kita ini kurang, ya kita tinggal nunggu wave kedua yang kalau wave kedua benar-benar lebih tinggi gitu, lumpuh semuanya pasti. Baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, semuanya akan lumpuh. Tapi akan lebih parah. Kalau dari lo pribadi gitu ya, lo lebih setuju mana antara data yang di share secara gamblang kepada seluruh masyarakat dengan data seadanya, kita positif sekian, PDP sekian, ODP sekian, OTG sekian gitu misalkan, atau memang sengaja ditutupkan untuk tidak menimbulkan kepanikan? Lebih setuju ke arah mana? Ini harus dilihat dari banyak perspektif sih. Sebenarnya kalau dari perspektif medis gitu kan, lebih baik memang dibuka semuanya, coba semua gitu. Tapi mungkin kalau dilihat dari perspektif yang lain gitu, ekonomi terutama gitu, mereka pasti akan berusaha untuk lihat dari angka yang sekarang gitu kan. Nah, ini hal yang sangat sensitif sih, sensitif case banget gitu loh, soal berapa korban COVID-19 sebenarnya itu sangat sensitif gitu. Dan itu memang jadi rahasia bisa dibilang elit lah. Kita nggak pernah tahu berapa, dan kita juga buat HealthDup sendiri kita merasa kita mungkin tahu lapangan perangnya, cuman sekarang kita coba buat ya udah yuk, ketika udah kayak gini yang bisa kita lakuin apa? Kita harus tetap terus mengedukasi, kita terus bisa bantuin tenaga medis itu dulu, mau perangnya kayak gimana, yang penting kita fokus sama tujuan kita itu sih. Karena ini sesuatu yang mungkin kita nggak akan punya kekuatan data dan segala macam yang bisa ngomongin kalau jumlah COVID itu segini loh, jangan kasih data yang nggak akurat dong. Kita nggak punya kekuatan buat itu sama sekali. Tapi sekali lagi yang kita bisa lakuin kan soal edukasinya ya. Jadi kebetulan saya ngomong di sini, jadi saya ngomong bahwa mau itu PSBB dilonggarin, mau kita ngomong living the new normal, kita harus paham bahwa kita harus bisa menjaga diri kita sama menjaga orang lain. Saya sering kok ngomong sama teman saya ketika teman saya itu udah banyak kan kru saya yang udah pada minta buat syuting gitu kan. Saya ngomong sama temen kru saya yang syuting itu gitu, ya mungkin kita sama-sama pengen cepet buat syuting, kita sama-sama pengen cepet buat dapat duit sekarang lewat apa yang udah biasa kita lakuin gitu. Cuman tolong dong diingat kalau misalnya kamu kena kemudian gimana gitu, orang tua kamu kan kayak gimana, kalau kamu emang suami, anak kamu kan kayak gimana, istri kamu akan kayak gimana. Resiko-resiko yang sendiri itu yang harus tetap ketahui, karena resiko pribadi ketika kita ngambil keputusan buat buatnya ketika ada campaign di rumah aja, ketika terus kita keluar rumah gitu. Nah, resiko pribadi itu yang nanggung harus kita sendiri. Pertama, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan dokter yang nanti ngobatin kita atau berusaha. Jangan nyalahin apapun, karena sekarang adalah posisi di mana hidup tuh balikin ke kamu sendiri gitu. Kamu mau gimana nyikapin ini? Kalau kamu mau nyikapin sama kayak yang lama, kemudian udah mulai nggak secure sama apa yang ada di sekitar kita, itu resiko sendiri ya. Gitu. Jadi kita harus deal di situ gitu. Karena kalau enggak akan terjadi corona hampir selesai ya, itu akan jadi di mana-mana gitu. Itu bukan selesai coronanya, kitanya yang selesai jadinya. Iya kan? Dan tapi gue setuju tuh ya. Kalau memang sebenarnya tuh kita yang harus paham. Betul. Dan ibaratnya gini, kasarnya gini, lo kalau mau mati sendiri. Gak usah ngajak-ngajak orang. Lo harus pikirin, lo tuh menjaga diri lo sendiri itu untuk menjaga diri orang lain juga gitu. Betul. Orang sekitar lo yang mungkin punya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Jaga juga, apalagi kalau misalkan kita masih tinggal sama orang tua atau segala macam, resikonya kan lebih besar gitu. Jadi balik lagi kita harus tanggung jawab sama diri sendiri gitu.
Betul. Karena memang kalau di pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kerumunan ya kayak misalnya saya kan syuting gitu. Ya saya syuting saya jelas tahu itu kerumunan dan saya nggak pernah tahu, nggak akan pernah tahu siapa dari mana. Tapi kita kumpul satu tempat, kita nggak akan pernah tahu mungkin dia OTG atau enggak dan segala macamnya. Itu mau dirapid semuanya, mau dites kayak gimana pun. Kita datang ke satu wilayah untuk syuting, kita juga nggak akan tahu wilayah itu kayak gimana. Betul. Kita semua rapid, mereka gimana. Kemudian memang protokolnya memang benar-benar harus ditentuin gitu. Makanya saya sekali lagi ngomong baik itu di pekerjaan saya sendiri sebagai pembuat film, syuting ataupun yang lain yang berhubungan sama banyak orang, kerumunan yang kita sendiri nggak tahu. Ya jangan kita remehin aja lah gitu. Yang diinget tuh keluarga di rumah sama keluarga teman-teman kita. Tuh, itu yang penting. Jangan meremehkan dan kita harus paham ya. Tuh, ini kayak nggak bakal selesai ya. Gak bakal selesai kalau kita ngomongin ini virus ya. Karena sebenarnya banyak banget pembahasan yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini gitu. Apalagi ngomongin soal virus corona dengan segala macam bentuk masyarakat yang ada gitu. Betul, ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur. Aduh, itu. Apalagi sekarang udah welcoming transisi ya. Iya, kan? PSBB transisi. New normal lah. Nanti belum lagi new normalnya. Tapi yang pasti mungkin pesan dari help to help juga dan juga mulai dari kita. Tadi sih konklusinya adalah ya ketika kita nanti sekarang nih akan menghadapi si transisi masa new normal, intinya jangan lupa dengan protokol yang ada. Jangan lupa juga untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri. Mungkin terlepas dari itu semua, gue pribadi nggak tahu apakah wave kedua ini akan terjadi atau enggak di Indonesia. Tapi kan harapan kita pastinya tidak terjadi dengan cara ya kita melindungi diri kita sendiri untuk melindungi diri orang lain gitu ya. Dan satu pesan lagi kayaknya. Kita jangan lelah untuk terus ngasih edukasi. Kalau kita yang punya suara ini lelah gitu kan, atau itu jangan sampai kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memang bukan hype ya, apa sih saya ngomongnya ya. Sebisa mungkin COVID-19 ini harus tetap disiarkan karena memang itu biar terdengar ketika hype-nya turun. Karena saya sendiri ngerasa ketika hype-nya benar-benar turun, aware-nya turun, ya selesai. Orang-orang juga udah lupa. Kita harus tetap ngomongin ini. Oke, kalau gitu terima kasih Pandu udah mau datang ke Mulai Dari Kita Podcast. Semoga obrolan kita kali ini juga bermanfaat. Jangan lupa ajak aja kalau main film ya. Terima kasih. Ini help to help-nya. Salah fokus. Buat teman-teman juga yang mau bantu bisa langsung aja cek di help to help gitu ya. Nanti bisa langsung dikoordinasikan dengan Mas Pandu. Instagramnya help to help @helptohelp.id. helptohelp.id. Kalau websitenya ada helptohelp.id juga, www.helptohelp.id ya. Jadi silahkan langsung meluncur ke Instagram dan juga ke website. Terima kasih buat Mulai Dari Kita Podcast. Terima kasih juga Help to Help. Terima kasih juga teman kita yang udah mendengarkan. Bye-bye.